البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عندك يا Zain, mana yang lebih banyak nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifatnya? Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak. Kenapa? Karena pada setiap nama terkandung di dalamnya sifat. Terus, dan tidak semua sifat itu adalah nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak dari nama-namanya. Taib. Dan masih berhubungan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada soal berikutnya, Udhkur ashran min sifati. Sebutkan 10 dari sifat-sifatnya. Telah kita katakan bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala banyak, dan kita tidak bisa membatasi dengan bilangan yang kita ketahui. Cuman diinginkan di sini untuk menyebutkan di antara sifat-sifat tersebut 10. Wal jawab ar-rahmah wal ilm wal qudrah wal izzah wal kibar wal haymanah wal khalqu was sam'u wal basaru wal iradah. Baik. Kita ambil satu persatu secara sekilas untuk kita pelajari dari sifat-sifat ini, akhwani fillah. Yang pertama yaitu sifat ar-rahmah. Sifat ar-rahmah merupakan sifat yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha luas rahmatnya, sebagaimana dalam firman-Nya di surat Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu luasnya melingkupi segala sesuatu. Cuma akhwani fillah, perlu kita ketahui bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi 2 secara umum, yaitu rahmah yang sifatnya 'ammah dan rahmah yang khassah. Rahmah yang 'ammah yaitu rahmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kaitkan dengan ilmunya. Dalam artian semua yang berada di bawah cakupan ilmu Allah mesti mendapatkan rahmat jenis ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini dalil tentang rahmat yang 'ammah pada surat Ghafir ayat yang ke-7. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau melingkupi segala sesuatu dari sisi rahmat dan ilmu. Maksudnya rahmat dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala melingkupi segala sesuatu yang ada, sehingga apa saja yang berada di bawah cakupan ilmu Allah berarti juga mendapatkan rahmatnya. Tapi rahmat yang ammah, rahmat yang umum. Taib. Mencakup semua makhluk, baik itu manusia maupun binatang, baik itu yang muslim maupun yang kafir. Tapi rahmat ammah ini adalah hanya sekedar rahmat jasadiyah, badaniyah, dunyawiyah, yaitu rahmat dari sisi apa? Jasad, badan.
dan duniawi. Dengan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya makanan, minuman, diberikan pakaian untuk melindungi tubuh mereka. Nah, ini rahmat yang sifatnya ammah. Dan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk-makhluknya, ikhwan fillah, ini termasuk dari apa? Athar rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ammah. Untuk rizki yang sifatnya rizki badaniyah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini, yang berjalan di atasnya, kecuali atas Allah Subhanahu wa taala tanggungan untuk diberi rizkinya. Ini rahmat yang sifatnya apa tadi, Mujahid? Rahmat yang ammah, yang umum, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang umum, yaitu rahmat yang digandengkan dengan apa, Arif? Dengan ilmu Allah. Baik, rahmat yang digandengkan dengan ilmu Allah ini adalah rahmat yang umum. Maksudnya apa? Semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala ketahui itu mesti apa? Mendapatkan rahmatnya. Baik, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu, berarti rahmat Allah pun juga melingkupi segala sesuatu. Tapi rahmat yang ammah, yang umum. Dalilnya apa tadi? Indah Ja'far. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Nah, baik. Bentuk rahmat ini apa berarti? Indah Ridwan. Bentuk rahmat yang sifatnya umum ini berupa rezeki yang sifatnya badaniyah, rahmat badaniyah duniawiyah, dengan memberikan makanan, minuman, dan seterusnya dari kebutuhan-kebutuhan apa? Jasad kita. Kemudian rahmat yang kedua yaitu rahmah yang khassah. Nah, rahmat inilah yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi hamba-hamba yang beriman. Berupa rahmatun imaniyatun diniyah, yaitu rahmah yang berupa diberikannya keimanan. Nah, dan diberi taufik untuk bisa benar dalam beragama, sehingga kebaikannya bisa dirasakan di dunia maupun akhirat. Nah, rahmat jenis yang kedua inilah ikhwanifillah yang kita hendaknya berusaha untuk bisa mendapatkannya. Nah, dengan menempuh sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati hamba tadi dengan rahmat yang khassah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat menjelaskan tentang mereka-mereka yang pantas untuk mendapatkan rahmatnya yang khusus ini. Nah, di mana apabila seorang mendapatkan rahmat yang khusus ini, akhwanifillah, maka dia adalah hamba yang beruntung. Nah, hamba yang beruntung. Bahkan, seorang tidak akan mungkin masuk ke dalam surga akhwanifillah kalau luput darinya apa? Rahmat yang khusus ini. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan amalan saja, tidak akan mampu. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata ahadun bi'amali." Tidak akan masuk ke dalam surga seorang pun sebagai timbal balik dari amalannya. Kalau seorang masuk surga, alhamdulillah, dengan apa? Dengan sebab, dalam artian masuk surganya itu adalah timbal balik dari amalannya, tidak akan ada seorang pun. Kenapa? Karena ibadah dan amalan hamba, alhamdulillah, tidak ada bandingannya dengan
surga. Untuk bisa menggantikan nikmat yang diberikan di dunia saja belum tentu seimbang dengan amalan yang dilakukan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan di sini, la yadkhulul jannata ahadun bi'amali. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga sebagai timbal balik dari amalan. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Qala wala ana, tidak pula aku. Aku pun tidak akan masuk ke dalam surga kalau apa? Kalau caranya adalah timbal balik amalan. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadaku rahmat dan keutamaannya. Jadi hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala seorang mampu masuk ke dalam surganya. Nah, berarti sekarang yang kita tempuh adalah bagaimana bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa masuk ke dalam surganya. Nah, ini. Jadi jangan kita mengira bahwasanya amalan kita ini adalah sesuatu yang sudah mesti, dalam artian kita bisa membeli surga dengan amalan ini. Jauh, tidak ada nilainya. Amalan kita sangat sedikit. Amalan kita sangat sedikit. Kalau Nabi SAW saja mengatakan demikian, apalagi kita. Tapi yang kita tempuh adalah jalan bagaimana mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dengannya kita bisa masuk surga. Oleh karena itulah amalan itu bukan sebagai apa? Sebagai imbal balik. Untuk kita bisa mendapatkan surga, tapi amalan itu hanya sebab. Sebab yang dengan itu Allah merahmati kita, kemudian Allah masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya. Sehingga seorang hamba mengetahui sebab-sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang dia cintai, ini sangat penting. Kemudian dia mengusahakan agar menjadi deretan orang-orang yang diberi rahmat. Dan sebab utama akhwanillah yaitu ketakwaan. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 153. 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan rahmatku itu luasnya menyingkupi segala sesuatu, maka aku akan tuliskan rahmat tersebut, yaitu aku akan tetapkan rahmat itu bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu rahmat yang sifatnya khusus bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang menunaikan zakat serta orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Di sini ada 3 sebab utama, yaitu bertakwa dan menunaikan zakat serta beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya itu sebenarnya sudah tercakup dalam kriteria takwa. Yang dirinci dalam ayat yang lain, ikhwanillah, yaitu dengan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sebab utama rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Sebagaimana dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Yarhamukallah. Dan ini adalah kitab yang Allah Subhanahu yang kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sifat kitab itu mubarak, fattabi'uh, maka ikutilah kitab tersebut, wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian itu dirahmati. Di sini juga disebutkan 2 sebab turunnya rahmat kepada seorang hamba, yaitu mengikuti
Alkitab dan menetapi ketakwaan. Kemudian dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun." An-Nur ayat 56. Dan tegakkanlah salat serta tunaikanlah zakat dan taatlah Rasul agar kalian itu dirahmati. Nah, ini sebab-sebab utama alhamdulillah yang semuanya kembali kepada ketakwaan dan ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itulah hakikat orang-orang yang muhsin. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, nah, kriteria tersebut, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat, nah, dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Maka kalau kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mewujudkan sebab-sebab tadi, alhamdulillah. Sebab-sebab tadi. Dan sungguh tidak ada yang paling bermanfaat melebihi apa? Melebihi hal ini. Karena dengannya seorang akan mendapatkan semua kebaikan. Rahmat yang sifatnya khassah, dengannya seorang diberi taufik untuk melakukan amalan kebaikan, amalan ketaatan, terjauh dari kemaksiatan. Ini di dunia. Kemudian di akhirat dia akan mendapatkan surga yang penuh dengan nikmat. Yang padanya akhirnya di surga tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan 99 nikmat yang ditahannya ketika di dunia. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. Allah turunkan dari 100 rahmat tersebut satu bagian dari rahmatnya. Satu bagian dari rahmatnya diturunkan untuk dibagi di antara jin, manusia, hewan-hewan dan serangga-serangga. Fabiha yata'atafun. Dengan satu bagian rahmat itu mereka bisa saling menyayangi. Wa biha yatarahamun. Dan dengan satu bagian rahmat itu mereka bisa saling mengasihi. Hewan-hewan satu sama lain, induk dan anaknya bisa saling mengasihi, padahal hewan buas. Sebagaimana dalam kelanjutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dengan satu bagian rahmat tersebut, hewan buas bisa apa? Bisa ada rasa sayang terhadap anaknya. Ini satu bagian rahmat yang Allah turunkan di dunia. Lalu bagaimana dengan 99 yang diakhirkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa akharallahu 99 rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah akhirkan 99 rahmat yang dengannya Allah akan rahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Maka jangan sampai kita di dunia hanya mengejar satu bagian itu saja, akhwanifillah, kemudian melalaikan 99 yang di akhirat. Rahmat duniawiyah kita tidak mengejar, Allah sudah menjamin. Rahmat yang sifatnya duniawiyah, akhwanifillah, rezeki, makan, minum, yang sifatnya berhubungan dengan jasad kita, kita tidak mengejarnya pun Allah sudah menjamin. Tapi kalau yang sifatnya diniyah, ukhrawiyah, ini betul-betul kita butuh berjuang, butuh berusaha. Butuh berusaha agar seorang bisa mendapatkannya dengan menempuh sebab-sebab tadi. Apa di antara sebab-sebab tadi yang disebutkan? Indaku khasyah. Sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Baik. Mengusahakan ketakwaan
memperkuat keimanan dan memperkuat ittiba'ur Rasul khanifillah. Untuk seorang bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan semua itu dia masuk dalam kriteria muhsinin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dengan mereka. Nasallallahu azza wa jalla an yarhamana. Makanya di antara doa yang hendaknya banyak-banyak kita doakan khanifillah orang-orang yang telah mendahului kita ya dengan doa rahmat. Doa permintaan agar diampuni dan doa permintaan agar dirahmati. Perhatikan doa yang diajarkan untuk orang-orang yang meninggal. Ketika kita menyolati mereka, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Karena itu yang paling penting, mendapatkan ampunan dan mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Walhamdulillah.